Jadi orang tidur itu bukan karena itu. Ya, ini ada dua. Wa gada fa'in syajarun min ba'di uluf. Di sini kita bisa memperhatikan annal mubah katsir wal mamnu qalil. Annal mubah katsir. Yang boleh banyak. Tapi yang enggak boleh cuma satu. Wala taqrabu hadhihi. Berarti kan satu ini. Padahal tadi fakula minha raghadan. Itu berarti kan penyediaannya banyak. Ya seperti tadi itu loh. Pak, pokoknya nanti Bapak datang. Bapak, kalau nanti Bapak Ibu datang, Bapak boleh makan apa saja. Berarti yang kepikir dalam benak Bapak Ibu, oh berarti Pak Husul itu menyediakan menu banyak itu. Oh gitu kan, kata-kata tadi itu. Sampai di sana sayur asem mana Pak? Ini sayur asem. Wah, kalau ini apa nggak banyak Pak. Loh. Apa ini? Oh enggak, kira-kira. Nah, cuma itulah manusia itu begitu itu. Nanti sebelum ini, wa idza akhadna alfadal ibarat, di sini ada kalimat wa qulna ya adamuskun. Wa qulna dan kami katakan, kami ya. Padahal yang ngomong siapa ini? Allah ya, Allah. Harusnya wa qultu. Ini namanya dhamir na. Na itu dhamir orang pertama jamak, kami. Kami itu yang pertama, lawannya adalah aku. Aku adalah orang pertama jamak. Al-Quran menggunakan dua-duanya. Ada kami kembali kepada Allah, ada aku kembali kepada Allah. Nah ini. Di dalam bahasa kitab itu disebut mu'adzim nafsah. Makanya dalam bahasa Imam Sya'rawi, nunul kibriya wa nunul azamah. Nun yang menunjukkan kesombongannya Allah dan nun yang menunjukkan keagungannya Allah. Makanya misalnya begini, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa. Hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Anna sababnal ma', kami yang menumpahkan air, kami yang menyiramkan air ke tanah itu. Fasyaqaqnal arda syaqqa, kami juga yang membelah bumi itu. Padahal ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah? Yang nyiram air itu loh, masa pekerjaan Allah? Petani toh? Iya petani. Masa kalau petani nggak nyiram ya kan disiram sama pangeran. Petani yang nyiram, petani juga yang nyangkul. Betul Pak ya? Dicangkul. Yang nanam siapa? Petani. Yang nyiram? Petani. Yang galengan? Petani. Semua petani pekerjaan ini. Tapi bahasa Al-Quran aku, kami. Supaya apa? Supaya kalau berhasil dia tidak sombong. Kalau gagal dia tidak mengeluh. Itu aku yang ngasih. Gitu. Makanya kalau kita mengenal sifat jalal Allah, ketika gagal, begini saja ketika kita kerja kok gagal, ya kembalikan ya Allah. Memang kau maha kuasa. Engkau sedang menunjukkan sifat jalalmu. Ketika kita berhasil, kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, hari ini engkau berikan, tunjukkan sifat jamaliyahmu. Oh gitu. Dari sana kita akan terjaga dari ngeluh kesah, terjaga dari kesombongan. Nah, makanya di sini namanya nunul kibriya wa nunul azamah. Tapi kalau sudah menyebutkan kul innani adallah, lah baru sungguhnya aku adalah Allah. Nah, itu sudah bukan innana. Bukan kami adalah Allah, tidak, tapi kul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Makanya ketiga-tiganya dipakai oleh Al-Qur'an. La ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illallah. Ada 4. Allah ini isim zahir, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ini kalau la ilahanya kita hilangkan, tidak ada Tuhan, tinggal illa ana, illa anta, illa huwa, illallah. Anggap saja Allah ini sebagai satu nama. Bapak dan Ibu, hidup itu isinya itu adalah mempertahankan nama. Misalnya ini, kalau bayi lahir, namanya siapa? Bayi ibu, ketika ibu punya anak bayi itu, ketika lahir, dinamain apa?
di rumah sakit. Nah, lo sudah lupa ya? Makanya banyak punya anak lagi supaya ingat. Supaya ingat. Udah lupa ya anaknya ketika di rumah sakit itu dikasih nama apa? Pasti nama ibunya. Betul ya? Kalau Fatimah, bayi Fatimah. Nur, ibu Nur ya bayi Nur, jadi gitu. Gitu. Jadi bukan nama-nama dia. Sekarang aja sok-sokan sekarang itu. Masih di perut dikasih nama. Pede banget dia selamat. Kalau dulu kan enggak. Dari bayi. Meskipun kita sudah menyediakan nama itu tidak mungkin disandangkan di sana. Sebelum lahir sudah namanya Muhammad Mas'ud misalnya. Ketika lahir lo nggak langsung dipasang Mas'ud, nggak ngono, pasti bayi ibunya. Artinya manusia itu tidak punya nama asalnya. Hal ata'al insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Kita tidak ada yang nama yang disebutkan. Tapi kemudian nama ini asalnya hanya untuk tenger-tengeran tok. Tenger-tengeran supaya bisa kalau Citwan itu yang muncul, Mas'ud itu yang muncul, Saiful itu yang muncul gitu. Makanya namanya dengan tenger-tengeran. Tapi kalau nggak sadar, nama ini justru menjadi kesombongan. Padahal yang berhak menyandang nama dan sombong itu hanya Allah, bukan kita. Yang asalnya enak-enak Ahmad Husnul Hakim biasa-biasa saja, dikasih dokter Ahmad Husnul Hakim, wah gara-gara dokter gak kelem lungguh ngarep, gak kelem lumburi. Ditambah lagi dokter Kiai Haji, loh itu sampai ke waduh tambah seberat mana? Jadi hati-hati menyandangkan sesuatu itu. Kita ini persoalan sandangan-sandangan itu yang menjadikan kita lalai. Lalai bahwa sebenarnya nama itu bukan untuk sombong-sombongan. Yang berhak la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nama itu tidak perlu harus kita harus demi nama baik. Ya, kalau tidak terkenal di dunia tidak apa-apa, yang penting terkenal di akhirat. Dikenal sama pangeran nggak apa-apa, di dalam dunia nggak apa-apa. Tapi banyak orang yang ngejar nama. Ya kadang siapa nama speaker? Apa arti sebuah nama itu? Ya, apalah arti sebuah nama? Ya ada artinya sih. Ya ada artinya. Makanya Rasulullah nama itu diharapkan harus bisa karena al-ismu yadullu 'alal makna. Nama itu harus punya makna. Jadi itu saja sebenarnya. Nah, hidup ini terkadang kita memerankan ya. Memerankan jadi dia. Memerankan jadi kamu. Memerankan jadi saya. Kamu kok bisa ke sini? Oh, itu gara-gara dia. Makanya saya bisa datang ke sini. Ini gara-gara kamu saya bisa datang ke sini. Ini kan gara-gara aku kamu bisa datang ke sini. Jadi hidup itu memerankan kalau nggak jadi dia, jadi kamu, jadi saya. Nggak mungkin kita keluar dari sini. Kadang orang itu sombong gara-gara dibilang jadi dia. Kadang orang itu sombong gara-gara jadi kamu. Kadang orang itu sombong gara-gara jadi saya. Makanya ditutup oleh Al-Quran. La ilaha illallah. Tidak ada nama yang bisa diagungkan kecuali hanya namanya Allah. Tidak ada kata ganti yang bisa disadarkan kecuali la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Kecuali semuanya kembali kepada Allah. Makanya nama yang sekarang kita bangga-banggakan di mana-mana itu. Ini kan asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Hanya sebuah nama yang disandangkan. Padahal kalau mati, macet di Maesan. Meskipun Maesannya profesor dokter Kiai Haji tetap Maesan, tidak ada namanya lagi. Selesai semuanya. Itu nahnu. Jadi kenapa yang tidak boleh cuma satu, tapi yang satu itu justru gagal. Padahal yang boleh banyak. Kamu boleh makan apa saja, berarti kan banyak. Yang mubah itu banyak. Wala taqrabah hadhihi syajarah, cuma satu. Kenapa yang satu ini justru terjebak kemudian tergelincir hanya satu? Di sini dijelaskan walakin Allah Ta'ala alimu anna an-nafs al-bashariyah idza harama 'alaihi syai'un lam tahum haulahu kana dzalika ad'a la taf'alahu. Allah menggunakan ayat ini ngasih tahu kepada kita. Nafsu manusia itu biasanya
Kalau yang boleh banyak, yang haram satu, justru yang satu itu menjadi penasaran. Lu penasarannya itu. Makanya saya kalau ditanya, Pak Ustadz, makanan begini ini boleh gak ya? Emang gak ada yang lain? Ya ada sih, ya cari yang lain. Daripada saya susah-susah nyarinya. Emang kalau nggak makan itu ibu mati? Ya enggak, saya seneng. Itu loh di situ. Makanya, makanya di sini kemudian kalau Gus Bah itu kenapa cumi-cumi, rajungan sama kepiting. Dulu kalau yuyu kan nggak boleh. Ya karena kecil, jadi komunitasnya nggak bisa dijual buat apa. Tapi kalau rajungan kan gede, rajungan kepiting kan gede. Dulu rajungan itu yang boleh, kepiting nggak boleh. Tapi akhir-akhir ini boleh. Jadi fatwa terakhirmu itu kepiting juga boleh. Mungkin itu karena persoal komoditas kalau gitu. karena sayang gitu. Kalau nggak boleh sayang karena enak gitu. Sehingga akhirnya apa? Sulit Pak dibedakan antara rajungan sama kepiting. Ya udahlah boleh aja. Wala taqraba. Yang kedua, ayat ini tidak wajtanibu hadhihi syajarah. Tinggalkan, jauhi pohon ini, tapi wala taqrabu, jangan kamu dekati. Ini sebagai bentuk sayangnya Allah. Kenapa? Misalnya gini. Khamr itu dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Bahasanya begitu ya. Tapi tidak wajtanibul khamrah. Kalimatnya fajtanibur rijsa minal authan, ya. Jauhilah hal yang buruk, yang haram minal authan. Asnam maksudnya ar-rijs minal authan, yaitu haram buruk-buruk dari al-asnam. Authan itu asnam. Walaqad kana ba'dun nas yaqbiluna ala syurbil khamri wa yaquluna innahu lam yarid fiha tahrimun sharih. Ada sebentar orang bilang begini, minum khamr itu enggak apa-apa. Loh kok enggak apa-apa? Al-Quran tidak ada penjelasan tahrimun sharih. Tidak ada ayat menjelaskan yang haram. Sama dengan hurimat alaikumul maitah, kan jelas itu. Diharamkan bagi kamu bangkai, kan jelas itu. Tapi di Al-Quran nggak ada, diharamkan khamr nggak ada. Wah benar juga. Falam ta'ti masbuqatan bi kalimati hurimat. Kenapa? Karena ayat yang menjadi khamr itu tidak dimulai dengan hurimat, diharamkan bagi kalian. Tidak ada begini. Tapi kalimatnya ijtanibu. Tinggalkan ar-rijs tadi itu. Tinggalkan yang haram. Padahal di dalam bahasa usul fikih kata ijtanibu asyaddu minat tahrim. Tinggalkan itu lebih kuat daripada diharamkan. Nah itu. Kalau seandainya jangan minum khamr misalnya. Kalau perintahnya itu jangan minum khamr, maka bapak ibu boleh duduk-duduk dengan orang-orang yang minum khamr. Loh kan gitu. Kamu kok di sana sih? Kan nggak apa-apa, yang penting saya nggak minum. Loh ya, yang pertama nggak minum, mari kau nyicipi. Makanya atas rahmat Allah kalimatnya jangan kamu dekati. Jadi kalimatnya begitu. Kenapa? Karena kalau seandainya langsung jangan kamu makan, dekati boleh, loh gitu. Tapi ya jangan dibalik. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Oh yang nggak boleh itu dekati tok Pak. Kalau ngelakuin boleh, loh ya kalau begitu. Makanya bagi orang yang menggunakan memahami Al-Quran sesuai dengan teks ya bahaya. Saya pernah dengar saya langsung di TV itu di YouTube. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha ruba. Ayat ini adalah perintah. Al-amru yadul wujud, perintah adalah wajib. Maka poligami adalah wajib. Waduh. Dilala yang datang itu laki semuanya. Ya iya semuanya. Yang datang selanang kabeh. Waduh, ini perintah dari Al-Quran. Nah kalau ini dasar pertimbangannya wala taqrabuz zina. Yang nggak boleh apa?
mendekati zina, ngelakuin boleh nggak? Aduh, gitu. Ya bahaya, tambah sorot teman. Fatakuna minadz zalimin. Makanya kalau kamu melakukan itu semuanya, maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Memang zalim itu zalim li nafsi. Zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri. Memang agak rancu. Gimana Pak zalim pada diri sendiri? Kalau zalim pada orang lain mungkin masuk akal lah. Tapi zalim pada diri sendiri, ini pertanyaan ini muncul karena dalam benak kita kata zalim itu selalu kita terjemahkan menyakiti, ya, menyakiti. Nggak mungkin lah orang menyakiti itu. Tidak begitu. Maksudnya zalim terhadap dirinya sendiri itu adalah di sini dijelaskan li'annahu a'ta syahwatan ajilan fid dunya. Ketika manusia itu mengikuti hawa nafsunya, itu yang dimaksudkan menzalimi dirinya sendiri. Ketika orang mengikuti hawa nafsunya sehingga dia lakukan hal yang haram. Saya begini misalnya nih, saya pingin minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah ini gak kalah sama kopinya Mas Ud. Alhamdulillah. Loh. Ketika saya minum kopi, saya tidak dikatakan mengikuti syahwat. Orang dikatakan mengikuti hawa nafsu itu ketika hawa nafsu itu menerobos yang haram. Itu namanya ittiba'ul hawa. Dia mengikuti hawa nafsu. Selama hawa nafsu itu menerobos hal yang haram, maka inilah yang dimaksudkan mengikuti hawa nafsu. Makanya disinilah rahasianya kenapa untuk yang hal-hal yang haram itu bukan tinggalkan yang haram, tapi jangan deketi yang haram. Itu mendekati saja tidak. Kenapa? Kalau kita dekat-dekat itu biasanya kemudian kita tertarik. Disinilah manusia disebut anas, nawas. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang cenderung berubah. Dia akan berubah, ketemu orang soleh bisa berubah, ketemu orang buruk bisa berubah. Makanya mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Dilindungi anak turun kita, dilindungi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesadaran yang sesadar-sadarnya untuk menjalani hidup ini dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah Allah menempatkan Adam dan Hawa di surga, menceritakan halal dan haram, dan kemudian bagaimana setan menggelincirkannya dan sebagainya. Ayat berikutnya akan kita jelaskan bagaimana akibat yang kemudian dialami oleh manusia kalau dia mengikuti hawa nafsu dan mengikuti langkah setan. Saya kira sampai di sini pengajian kita. Semoga penjelasannya ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن الفاتحة.